Nah, sekarang kan tadi kita sudah itu membahas tentang ekonomi mikro. Nah, selanjutnya ini aku akan lebih fokusin tentang kita apa aja yang akan kita bahas dalam ekonomi makro ini, teman-teman. Nah, pertama itu kan kita akan bahas tentang ekonomi makro, yaitu kita tuh akan membahas pertama itu seperti yang aku katakan tadi, kalau dalam ekonomi makro pembahasannya itu secara agregat, teman-teman. Secara agregat ataupun menyeluruh kan, teman-teman. Yang kedua itu adalah dia itu objeknya itu dalam unit ekonominya itu yang lebih luas. Nah, apa sih itu? Nah, itu objeknya itu adalah sebuah negara. Karena kan objeknya adalah negara. Karena kan tadi kan ibaratnya dia itu sudah dalam ekonomi mikro, dia tuh suatu individu, suatu konsumen, perusahaan, rumah tangga, industri. Nah, berarti kan yang makronya kan lebih besar nih. Nah, yang lebih besar itu apa? Berarti sebuah negara, gitu teman-teman. Dan topik yang akan kita bahas tuh ada beberapa nih, teman-teman. Pertama itu kayak pertumbuhan produk nasional, pertumbuhan produk nasional. Yang kedua adalah suku bunga. Selanjutnya adalah pengangguran, baru inovasi, dan sebagainya. Mungkin sekilas nih, teman-teman, dalam mungkin produk nasional tuh kayak kita kan akan membahas tentang apa namanya, ke pertama itu kayak PDB gitu kan, PNB, dan seterusnya. Kenapa? Dan untuk dalam suku bunga sendiri kita itu akan membahas ini sebenarnya dari kayak kebijakan, seperti kalau teman-teman ingat tuh kan kayak ada nih teori yang kemarin tuh kayak klasik sama Keynes. Nah, kalau teori klasik itu kan dia itu kayak dia itu apa namanya, teori klasik ini aku cuma sekilas, teman-teman. Teori klasik itu kan dia itu kayak membiarkan semua itu berjalan sesuai kayak apa yang sebenarnya terjadi gitu. Mekanisme pasarnya itu dibiarkan ya seperti apa yang bisa dikerjakan gitu, tanpa adanya campur tangan dari pemerintah kayak gitu kan, teman-teman. Ibaratnya dalam teori klasik itu dia tuh menekankan mekanisme pasarnya itu secara invisible hand. Wow, tangan nggak nampak tuh artinya. Nah, maksudnya itu dalam hal ini mekanisme pasar itu dibiarkan memang benar-benar terjadi secara murni gitu, antara interaksi dari apa namanya, konsumen, produsen, dan lain-lain itu secara memang benar-benar pure murni gitu. Nah, sedangkan teori dari, jadi ibaratnya kalau dalam teori Keynes itu nggak perlu campur tangan nih, teman-teman, nggak perlu campur tangan dari pemerintah. Nah, sedangkan untuk si Keynes itu dia kayak lebih menekankan gini, teman-teman, semua nggak akan, kalau dia secara kayak gitu dia itu kayak menentang nih dari teori klasik itu, nggak akan terjadi nih keseimbangan gitu antara semuanya gitu. Mungkin ada yang kayak, mungkin yang berhasil berhasil terus dan yang gagal gagal terus gitu kan, teman-teman. Makanya dia kayak ambil tuh sebagai pemerintah tuh harus ambil campur tangan gitu, teman-teman. Nah, pemerintah harus ambil campur tangan. Nah, makanya kayak dia tuh mungkin apa sih campur tangan pemerintah dalam pasar itu, mungkin dia kayak gini, kayak menetapkan kebijakan sebuah kebijakan publik. Nah kan, nah dari kebijakan publik ini yang diambil itu seperti kayak kebijakan moneter gitu, teman-teman. Kebijakan moneter, moneter kan. Nah, kenapa dibilang kebijakan moneter? Karena gini, kan kalau dalam kebijakan moneter itu dia kayak mempersiapkan apa namanya, kayak supaya mengatur dari bidang keuangannya gitu. Dia itu jangan sampai menyebabkan inflasi. Ini saling terkait sih, teman-teman. Dia itu jangan sampai menyebabkan inflasi ataupun deflasi gitu kan, teman-teman. Karena apa begitu? Karena kan gini, kadang kalau kita menetapkan gini, kalau perekonomian apa namanya, perekonomian lemah gitu kan. Jadi kalau perekonomian lemah berarti kan kayak apa, konsumsi dari
masyarakat itu kurang gitu kan teman-teman. Jadi dibutuhkan suatu stimulus yang akan untuk meningkatkan meningkatkan gairah dari si konsumen ini. Nah, makanya salah satunya itu caranya dia kan kayak meningkatkan suku bunga gitu teman-teman untuk meningkatkan eh, apa namanya gairah konsumen untuk melakukan kegiatan konsumsi. Nah, mungkin seperti itu. Makanya dia dibutuhkan suku bunga. Tapi ketika perekonomian itu misalnya ketika suku bunga pun terlalu tinggi, itu juga bisa menyebabkan lesunya dari konsumsi. Karena apa? Ketika suku bunga tinggi, orang-orang akan berbondong-bondong untuk menyimpankan uangnya, melakukan saving gitu kan. Alhasil masyarakat yang lain itu nggak kegiatan perekonomian itu nggak berjalan baik gitu karena nggak ada konsumsi, karena ibaratnya mungkin kalau seseorang itu punya uang 100 juta tapi karena dia lihatnya suku bunganya itu tinggi, mungkin dia akan menginvestasikan ataupun apa namanya menyimpan uangnya itu secara hampir penuh, mungkin hanya 97 juta ini akan diinvestasikannya karena suku bunganya tinggi supaya dia mendapatkan hasil yang lebih banyak seperti itu kan teman-teman. Tapi berarti kan yang dikonsumsi dia itu hanya sebesar 3 juta gitu kan. Kan nggak dari 100 juta yang dikonsumsinya hanya 3 juta, kan itu nggak wajar gitu kan. Karena hal ini makanya itu dibuat kalau dalam apa namanya ini yang netral netral aja, yang balance balance aja gitu teman-teman. Jangan terlalu tinggi, jangan terlalu rendah, karena yang terlalu tinggi dan itu nggak baik kan teman-teman. Nah jadi ibaratnya gitu, jadi kalau dalam ekonomi makro tuh dia tuh yang lebih ke adalah yang balance balance saja gitu, yang tengah-tengah aja, jangan terlalu yang sedang-sedang aja kalau gitu kan. Nah ini pengaruhnya gini teman-teman, kalau dan baru gini pengaruh ke inflasi apa gitu kan. Kan kadang gini, kalau dalam ekonomi makro kan membahas itu objeknya negara. Kadang gini, kadang kita tuh bayangin kan kadang negara itu kayak apa sih namanya, ada yang resesi, ada yang bagus, ada yang enggak gitu kan. Nah ataupun ini ketika kena dan juga gini, banyak orang yang bilang negara itu miskin atau kaya. Nah mungkin pernah terpikir ataupun mungkin sempat terpikir kayak kita mungkin bisa mencetak uang terlalu banyak gitu kan. Itu sebenarnya nggak bagus kan teman-teman. Karena apa? Karena kalau ketika kita mencetak uang terlalu banyak gitu kan, inflasi mencetak uang terlalu banyak, berarti kan gini tiba-tiba ada nih di depan teman-teman uang banyak gitu kan. Nah berarti kan kalau misal semua orang punya uang banyak, masyarakat punya nilai uang banyak nih meningkat. Nah berarti kan harga barang juga tinggi, outputnya tinggi kan barang. Nah ketika output barang tinggi, mungkin hasilnya nilai uang itu nggak ada, nilai uang nggak ada. Jadi nilai uang itu ketika nilai uang itu nggak ada, nilai uang nggak ada, ya akan lesu juga gitu, nggak bagus juga. Nah tapi ketika deflasi pun juga nggak baik gitu kan. Deflasi berarti masyarakatnya kekurangan uang, uangnya itu turun. Nah ketika uang nggak ada, berarti kan nilai barang pun juga nilai barang itu juga turun gitu loh, karena uangnya nggak ada gitu. Ya udah ala kadarnya aja gitu, perekonomian juga lesu gitu kan. Hasil bisa aja nanti karena nilai uang nggak ada ataupun uang yang terlalu sedikit bisa menyebabkan kayak pengangguran gitu. Karena kayak ibaratnya kan ini kan kayak untuk apa sih sebenarnya pekerja itu kan kalau nggak ada insentif dari pekerjaannya gitu, nggak ada gajinya gitu. Men, dia itu kayak jadi di PHK dari perusahaan. Seperti itu teman-teman, dari analisis ekonomi makronya gitu. Nanti yang kita akan bahas itu kayak gini sih. Yang pertama itu adalah PDB sama PNB teman-teman. Seperti itu teman-teman. Terima kasih.